Banjir di Bandung ini langganan dalam setiap tahun dan tanpa penyelesaian. Hari ini ada sedikit peningkatan karena perubahan-perubahan alokasi. Kita lihat di Bandung hampir tidak ada lagi sawah, tidak ada lagi rawa, tidak ada lagi danau. Semuanya sudah berubah jadi pemukiman. Saya berikan contoh, kawasan pemukiman elit, itu apa yang dilakukan awal adalah mereka menguruk. Menguruk itu ngambil tanah dari mana? Dari tempat lain. Dan solusinya adalah mereka hari ini sudah mulai direlokasi. Disiapkan tempat untuk kontrak selama setahun oleh Pemprov Jabar. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan pembebasan lahan. Dan setelah pembebasan lahan, maka nanti wilayah-wilayah yang biasa dikenakan banjir itu nanti sudah menjadi kawasan sungai dalam pelebaran sungai maupun membangun kawasan-kawasan penyerapan air lainnya. Bikin embung-embung ini yang akan dilakukan sehingga kita tidak lagi merenungi bencana dalam setiap tahun, kita mencari solusi. Dan yang berikutnya adalah penghentian alih fungsi lahan di kawasan Ciwidey yang milik PTPN. Yang sekarang pohon tehnya ditebangin dirubah menjadi kebun sayur. Kemudian sebagian areal tanah kehutanan yang berubah jadi kebun sayur. Ini yang akan kita gerakan, kita rubah menjadi perkebunan teh dan perkebunan tanaman keras yang dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Gitu. Ya, yang pertama sekarang kita belum memikirkan tempat relokasinya di mana dulu. Mereka kontrakin aja dulu rumah selama setahun, tenang dulu. Nah mungkin mulai Januari kita akan menentukan titik relokasi mereka. Ya, izin Kang, yang saya ingin tanyakan pertama bahwa sebelumnya dalam rangka persoalan bencana alam ini kan memang dibutuhkan waktu yang cepat untuk pemulihan dan sebagainya, dan di sisi lain ini menjadi kesempatan bagi oknum-oknum karena ini dibutuhkan kecepatan. Biasanya rata-rata itu melakukan penunjukan langsung, dan penunjukan langsung siapa yang membangun kembali prasarana dengan rekanannya siapa. Nah, hal-hal seperti ini sudah menjadi laten dan kebiasaan. Apakah Bapak Aing juga memiliki konsen tersendiri khususnya untuk hal-hal yang sifatnya agak ya ngumpet-ngumpet gitu loh? Ini kan bencana biasanya itu ada penunjukan langsung, proyek ini agar lebih cepat. Nah ini kan biasanya terjadi laten adanya penunjukan langsung, sebenarnya ada hal-hal yang rawan di sana. Terus kedua, berkaca dari Sumatera, apakah Bapak Aing juga sudah melihat adanya pengusaha-pengusaha nakal yang juga sengaja memanfaatkan atau menggunduli hutan? Apakah dalam investigasi atau informasi yang diterima Bapak Aing sudah sampai adanya pengusaha-pengusaha nakal itu yang berujung adanya dampak bencana? Terima kasih. Yang pertama adalah recovery bencana, tentunya seluruh kegiatan proyek pemerintah berdasarkan prosedur. Tidak ada kalimat penunjukan langsung, semuanya sudah diatur yang dalam undang-undang. Yang berikutnya adalah kita sekarang lagi terus memberikan tindakan hukum dengan bekerja sama dengan Polda dan Polres, menyelesaikan berbagai pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, penebangan pohon, penebangan teh, termasuk menutup pertambangan-pertambangan di berbagai tempat. Hari ini kita akan juga menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung. Semua pertambangan di lereng gunung yang memiliki resiko lingkungan seperti di Kabupaten Bandung, di Garut, di Sumedang, kita akan tutup permanen. Kenapa? Karena resiko bencananya lebih tinggi dibanding tambang yang didapatnya. Ya. Tanpa izin gitu, kemudian ada Bapak tadi sebutkan beberapa itu, apakah sudah ada indikasi bahwa ada perbuatan melawan hukum gitu, dan apakah akan ada koordinasi juga dengan KPK untuk mencari apakah ada suap atau gratifikasi dalam perizinan tersebut, Pak? Ya, yang pertama adalah mitigasi kita itu, pertama nanti KPK memiliki kewenangan yang cukup tentang alih fungsi aset. Apakah dalam alih fungsi aset itu ada unsur-unsur pidana korupsinya atau tidak? Itu KPK yang memiliki kewenangan. Yang kedua, konsen kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal dalam pandangan saya. Yang berikutnya juga kita udah ngingatin pada PTPN untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan, yaitu membuat KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri. Ini kita sudah minta hentikan. Ini seluruh langkah-langkah yang dilakukan. Terima kasih.